Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita bersyukur kita boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara yang di rumah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau melihat hati kami. Kami rindu datang di tempat ini Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa, segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat tinggi tanganmu. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan layak, 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 kudus, kudus. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah
pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari yang bersuka cita, kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan, wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita serukan, great is our God. Haleluya. Mari yang terbaik bagi Tuhan kita. Hey. Sama-sama katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sebab Engkau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ini iman kami Tuhan. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, great is our God. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Amin. Satu nama yang kami mau tinggikan hanyalah nama-Mu. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Dengan iman saudara serukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sambil bertepuk tangan, wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, great is our God. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan saudara
dapat saudara kumpulkan saat ibadah di gereja dibuka kembali, atau saudara dapat mentransfer di rekening yang sudah tertera di layar monitor saudara. Mari sebelum kita memberikan persembahan, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami, hati Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Engkau pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati keluarga mereka. Kau berkati usaha pekerjaannya, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita akan sembah Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari buka tanganmu, nyanyikan bersama saya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala kemuliaan, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi nyanyikan pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari naikkan pujian syukur kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan? Dengan apakah Ku balas kasih-Mu, ya Allah. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau. layak bagimu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari buka tanganmu pada Tuhan. Segala pujian dan syukur, ini pujian kami kepadamu Tuhan. Hanya bagi Engkau saja Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus, ku Sembah Yesus seumur hidupku. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Sebab Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Yesus baik bagi kami. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu. Biar manis Engkau dengar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Biar namamu yang kami tinggikan bagi hari ini Tuhan. Biar namamu yang kami senangkan bagi hari ini. Sebab hanya Engkau saja yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau saja yang layak terima sembah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah baralah patah Haleluya. biarlah baralah basi biarlah baralah baralah Haleluya. biarlah baralah basi biarlah baralah 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 basi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah baralah basi biarlah baralah baralah.
Kalau kami merenungkan segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Engkau sudah selamatkan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami, dalam diri kami. Karena semua yang ada pada kami itu datangnya daripada-Mu saja. Semua yang kami miliki itu asalnya daripada Tuhan saja. Dan kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih sudah memulihkan kami, terima kasih sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Kau sudah tebus kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang bersyukur pada Tuhan. Mari buka tangan-Mu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur, mari naikkan pujian ini bersama saya. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari nyanyikan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyikan. Nyanyi pujian bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin, amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita berdiri bersama, angkat tanganmu pada Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mau nyanyikan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Suara yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Besarlah Engkau Tuhan, ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu yang dahsyat dan ajaib itu.
Kami bersyukur, kami berterima kasih sampai hari ini kami ada dalam keadaan yang baik. Itu semua bukti Tuhan menyertai kami. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kami, untuk kami mengecap, untuk kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang sayang kepada kami. Terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Hari ini kami rindu membaca kebenaran firman Tuhan. Mari, ini hati kami, ini pikiran kami, ini semua yang ada pada kami siap untuk dibentuk, dididik, bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Doa saya, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diberkati, dan minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Buat Saudara pendengar Proskonio juga dimanapun Saudara mendengarkan siaran program ini, doa yang sama bagi saya dan bagi saya kepada Saudara, bahwa Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sharing sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu tetap bersyukur di masa sukar. Tetap bersyukur di masa sukar. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca 2 ayat. Ini hanya 2 ayat saja. Hari ini kita akan baca sama-sama yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Di dalam Efesus yang ke-5, pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Kemudian selanjutnya kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi yang pertama Efesus 5 ayat 20. Mari untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, dengan hormat saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di tempat kita. Kita baca sama-sama ayat yang pertama dalam Efesus 5 ayat 20. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kemudian ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara tetap berdiri di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah dapat? Amin. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ada 2 ayat yang kita baca hari ini, yaitu tentang mengucap syukur. Rasanya mungkin Saudara bertanya, sepertinya tema ini kurang tepat mengingat keadaan hari-hari ini. Justru ini tema yang tepat. Karena keadaan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, situasi kondisi hari-hari ini rasanya mungkin membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Kalau kita melihat mengucap syukur di dalam kehidupan orang percaya sebagai orang Kristen, saya percaya mengucap syukur ini hal yang basic, hal yang sederhana, hal yang simple sebenarnya. Dan setiap orang Kristen harusnya punya gaya hidup untuk senantiasa mengucap syukur. Katakan amin. Nah, tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kondisi hari-hari ini rasanya sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Mungkin sebagian dari saudara berkata, bagaimana saya mengucap syukur? Saya kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya mengucap syukur? Usaha toko saya tidak begitu menguntungkan. Bagaimana saya mengucap syukur? Kondisi kesehatan saya kurang baik. Ada banyak alasan-alasan lainnya yang sepertinya membenarkan untuk kita tidak mengucap syukur. Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada 2 kata yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, yaitu kata senantiasa dan segala sesuatu. Apa maksudnya? Senantiasa Bapak Ibu, dikatakan di sini mengucap syukurlah senantiasa. Ini bicara waktu. Ini bicara suatu waktu yang kita punya. Artinya situasi senantiasa ini bicara setiap saat, setiap waktu harus kita lakukan ucapan syukur. Pagi bersyukur,
Saudara, siang bersyukur, sore bersyukur, malam pun kita harus bersyukur. Senantiasa dalam segala aspek waktu yang ada dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Katakan amin. Kemudian berikut yang kedua, segala sesuatu. Kalau senantiasa itu berbicara tentang waktu, segala sesuatu ini berbicara tentang sebuah kondisi, sebuah keadaan. Artinya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita senantiasa harus mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Jadi senantiasa dan segala sesuatu, setiap waktu dan dalam kondisi apapun. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan memang kondisi keadaan hari-hari ini tidak mudah untuk kita mengucap syukur atas apa yang terjadi, atas apa yang menimpa kita, atas apa yang dialami hampir sebagian besar. Semua orang mengalami kondisi saat ini. Saya ketemu beberapa teman Bapak Ibu, mereka berkata yang punya usaha di bidang kuliner, rumah makan, resto, kafe. Kondisi saat ini tidak begitu menguntungkan karena pembeli pelanggan kurang. Tambah lagi kita sedang ada di bulan Ramadan, memang kebanyakan kafe, rumah makan tutup. Jadi omset menurun. Saudara juga teman-teman ada yang pekerja-pekerja harian, yang usahanya usaha ya mengandalkan setiap hari orang harus datang ke tokonya. Tapi hari-hari ini itu sepi. Belum lagi mungkin karyawan-karyawan yang kantornya, tempat usaha mereka bekerja itu tutup. Sehingga mereka harus dirumahkan. Mereka kehilangan pekerjaan. Belum lagi mungkin ada situasi kondisi begini Bapak Ibu Saudara. Baru ambil kredit, pinjaman di bank untuk dimodali buka usaha. Tiba-tiba pandemi corona melanda saudara. Usaha itu batal dijalankan, uang yang sudah terlanjur dicairkan tidak bisa diputar. Sementara cicilan bunga bank harus jalan. Makanya banyak orang bermohon penangguhan hari-hari ini. Kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, rasanya jadi cukup sebuah alasan buat kita atau sebuah pembenaran untuk berkata sulit untuk mengucap syukur. Walaupun kita tahu mengucap syukur itu hal yang basic, hal yang simple, hal yang sederhana. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya ketika kita mau mengucap syukur, sebenarnya kalau mengucap syukur, kita harus menambahkan di situ sebuah alasan, sebuah reason untuk kita mengucap syukur. Kalau alasan-alasan yang saya sebutkan tadi rasanya cukup beralasan untuk orang tidak mengucap syukur. Tapi kalau kita menambahkan sebuah alasan yang baik, sebuah good reason di situ untuk kita mengucap syukur, mungkin ucapan syukur itu menjadi sebuah hal yang wajar atau pantas. Misalnya, katakanlah Bapak Ibu Saudara baru mendapat promosi dalam pekerjaan saudara, yang tadinya saudara staf diangkat jadi kepala bidang, membawahi bidang tertentu. Promosi bicara salary naik, fasilitas ada. Saudara mungkin pasti akan undang hamba Tuhan. Saudara mungkin akan ambil catering untuk makan-makan, undang orang. Bersyukur untuk itu. Atau mungkin saudara punya anak, dia melamar untuk jadi pegawai negeri. Dan dari sekian ribu, sekian juta orang yang melamar, anak saudara diterima. Dan tidak hanya itu, dia mendapatkan predikat lulusan terbaik. Saudara bangga sebagai orang tua. Kemudian sangat wajar untuk kita undang hamba Tuhan buat kebaktian untuk ibadah ucapan syukur. Apalagi saudara mungkin secara tiba-tiba dapat undian dari bank tertentu karena saudara punya tabungan yang cukup banyak di bank itu. Kemudian saudara mendapatkan sebuah mobil. Kemudian saudara mengundang orang, teman makan-makan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam bentuk memenangkan undian sebuah mobil. Nah saudara, kalau kita menambahkan sebuah good reason, sebuah alasan yang baik untuk kita mengucap syukur, rasanya gampang dan mudah untuk kita mengucap syukur. Tapi kalau keadaan tidak begitu baik, masihkah kita bisa mengucap syukur? Lantas bagaimana firman Tuhan ini berkata, mengucap syukurlah senantiasa dan juga dalam segala sesuatu. Karena itu yang dikehendaki Allah. Jadi saudara, Tuhan Allah mau menghendaki saya dan saudara hidup mengucap syukur dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Yang mau katakan amin. Nah, walaupun tidak mudah, tapi bukan berarti firman Tuhan ini tidak mungkin dan tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali ada seorang penginjil di India, namanya Sadhu Sundar Singh.
Sadhu Sundar Singh ini seorang penginjil di India era 1800-an saudara. Satu kali dalam perjalanan penginjilannya, dia sedang berjalan menuju sebuah desa, namun dalam perjalanan dia dirampok. Dia dirampok, hartanya semua diambil, barang-barangnya dirampas. Bahkan kuda yang dia tungganginya pun juga diambil. Saudara, dia harus jalan kaki ke tempat penginjilannya. Sampai di tempat penginjilannya, orang-orang bertanya, Sadhu Sundar Singh, apa yang menimpa engkau? Saya dirampok di jalan. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah engkau dirampok? Saya bersyukur. Orang-orang kaget, kok kamu bersyukur? Kamu ini baru dirampok, kamu ini baru dapat musibah. Sadhu Sundar Singh bilang begini, ada 3 hal yang bisa saya syukuri. Yang pertama, saya bersyukur karena yang dirampok itu hanya sebagian kecil harta yang saya punya, bukan seluruh harta yang saya punya. Jadi walaupun saya dirampok, tapi saya masih punya harta yang lain yang saya simpan di rumah saya. Kemudian yang kedua, saya mengucap syukur karena yang dirampok itu hanya harta yang sebagian kecil, bukan nyawa saya atau jiwa saya. Dan yang terakhir, Sadhu Sundar Singh bilang begini, saya bersyukur karena saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Nah, saudara, ternyata dalam situasi keadaan yang tidak mengenakan, dalam satu kondisi yang seharusnya dia tidak bisa mengucap syukur, Sadhu Sundar Singh mampu bersyukur. Coba lihat kondisi kita hari-hari ini. Saudara masih sehat? Amin, puji Tuhan. Paling tidak seperti Sadhu Sundar Singh tadi berkata, ya mungkin saya ditipu orang hari ini, tapi puji Tuhan bukan saya yang tipu. Saya mungkin hari-hari ini difitnah orang, tapi puji Tuhan bukan saudara yang jadi tukang fitnah. Hari-hari ini saya mungkin mengalami hal-hal tidak mengenakan. Tapi di balik sebuah peristiwa, saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ternyata begini, mengucap syukur itu punya manfaat yang baik bagi diri kita, hidupkan kita, maupun kesehatan kita. Saya membuka beberapa artikel, ternyata banyak artikel yang membahas begini, baik secara artikel bebas maupun secara saintis, secara akademis. Banyak orang menulis penelitian tentang mengucap syukur, bahwa ternyata mengucap syukur itu, kalau Bapak Ibu buka beberapa artikel, dikatakan studi bersyukur itu baik bagi kesehatan. Nah, studi menunjukkan mengucap syukur baik untuk kesehatan. Kemudian juga di situ dikatakan ada sebuah riset bahwa bersyukur tidak cuma bikin kita bahagia, tapi juga menyehatkan. Jadi menyehatkan membuat saudara bahagia. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, ternyata bersyukur juga bisa memperpanjang umur orang. Nah, dikatakan begini, bahwa orang yang mengucap syukur itu jarang terkena penyakit, sehingga dia jarang pergi berobat ke dokter. Orang yang senantiasa mengucap syukur, dia jauh lebih bahagia dari orang yang tidak rutin mengucap syukur. Ada banyak riset yang dibuat untuk itu. Salah satunya yang mungkin saudara pernah dengar juga, bahwa ternyata mengucap syukur ini baik untuk tubuh kita. Karena kenapa? Tubuh kita, manusia, itu 60-70%, ini saya baca, saya bukan pakar kesehatan, itu terdiri dari air. Dan air ini bereaksi terhadap perkataan-perkataan yang bersifat positif. Salah satunya mengucap syukur. Jadi ketika kita mengucap syukur, molekul-molekul air yang dalam tubuh kita itu, molekulnya membentuk sebuah molekul yang indah, molekul yang baik. Artinya mengucap syukur itu mendatangkan manfaat. Bukan hanya bagi kesehatan, tapi bagi jiwa kita juga. Kita jauh lebih bahagia ketika kita mengucap syukur. Makanya firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi saya dan saudara yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, siang hari ini saya ingin membagikan 2 kebenaran tentang mengucap syukur. Kenapa atau bagaimana kita bisa mampu mengucap syukur walaupun di masa sukar seperti ini. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, di sini saya mencatat bahwa hal yang pertama kenapa kita bisa mampu untuk senantiasa mengucap syukur walaupun di situasi sukar, keadaan-keadaan sukar adalah tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Artinya apa saudara? Hidup saya dan saudara ini
ada intervensi ilahi dalamnya. Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Karena dia Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Ternyata Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup saya dan saudara ini, dia Tuhan yang baik. Amin. Dia Allah yang baik. Berapa minggu yang lalu saya sudah sharing tentang bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah gembala yang baik. Yang menyediakan yang kita perlukan, yang memberikan penghiburan dan penyertaan, yang memberikan jaminan keselamatan. Jadi kita ada di tangan Tuhan yang baik. Matius 7 ayat 9-11 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika dia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi kalau kamu yang jahat, kata firman Tuhan, tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga. Dia pasti memberikan kepada saya dan saudara hal-hal yang baik. Bukan hanya baik, saya percaya yang terbaik yang Tuhan beri. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga berfirman di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata firman Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan apa? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini yang Tuhan lakukan. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada pujian lama yang berkata begini saudara, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nah, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mau suka maupun duka, tapi dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara mungkin bertanya, tapi saat ini saya mengalami situasi kondisi yang kurang baik. Ya betul, artinya rencana Tuhan belum selesai dalam kehidupan saudara. Saudara belum sampai kepada penghujung rencana Tuhan itu. Karena rencana Tuhan itu pasti happy ending. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Pepatah lama berkata begini Bapak Ibu Saudara, pemenang itu adalah mereka yang terakhir tertawa. Pemenang adalah yang terakhir tertawa. Hari ini mungkin saudara belum tertawa, tapi ada satu masa dalam kehidupan saudara setelah pandemi ini berlalu, engkau akan takjub oleh kebaikan Tuhan. Ini alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus senantiasa mengucap syukur atas dasar kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Walaupun situasi keadaan yang kita alami hari-hari ini di masa sukar, situasi yang tidak mengenakan, tapi yakinlah, bersandarlah kepada kebaikan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat pasti baik adanya. Amin. Bapak Ibu, ada seorang raja yang hobi berburu. Satu kali dia bersama ajudan pribadinya berangkat untuk berburu. Mereka masuk dalam sebuah hutan. Kemudian seharian mereka mencari binatang buruan. Mereka tidak menemukan binatang untuk mereka buru. Kemudian karena tidak menemukan binatang, mereka singgah sejenak di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Sang ajudan membersihkan senapan senjata raja dan juga senapannya. Ketika digosok-gosok itu senapan, digosok-gosok, ajudan tidak sadar. Ternyata selongsongnya mengarah kepada raja. Ketika dia gosok-gosok, petak, meledak. Tertarik itu pelatuk. Alhasil jempol kakinya raja putus gara-gara tembakan senapan. Wah, raja berteriak kesakitan. Dia marah sama ajudan ini. Kamu ajudan yang teledor, tidak hati-hati, kurang ajar sama raja. Kembali ke kerajaan, sang ajudan dijebloskan ke dalam penjara. Waktu berlalu, setelah setahun ajudannya ada dalam penjara. Tapi hobi berburu raja ini tidak bisa dibendung sehingga dia pergi lagi untuk berburu. Kali ini tidak bersama ajudan, dia berangkat sendiri. Dia masuk lagi ke hutan, dia masuk sekian dalam hutan. Dia tidak menemukan buruan, tapi ternyata justru rajalah yang ditemukan oleh suku kanibal di hutan itu. Suku kanibal ini suku yang makan orang, saudara. Dan raja dianggap sebagai sebuah santapan. Ya, diikatlah raja ini untuk mereka persembahkan kepada dewa dan setelah itu mereka santap.
Tapi ketika raja hendak dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa, suku ini punya aturan begini, bahwa sesuatu yang dipersembahkan kepada dewa haruslah tidak boleh bercacat. Mereka periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata didapati jempol raja ini cacat. Jempolnya putus, sehingga suku-suku ini membebaskan raja itu. Dia kembali ke tempat dia ditangkap. Kemudian dia kembali ke istananya. Dalam perjalanannya ke istana, dia berpikir begini, sebenarnya peristiwa setahun yang lalu, jempol kaki saya putus, ini punya kebaikan. Karena kalau ini tidak terjadi, hari ini saya sudah jadi brenebon. Itu pikir aja saudara. Jadi di dalam perjalanan pulang, dia ingat ternyata ajudannya setahun yang lalu sudah dijebloskan ke dalam penjara. Ketika sampai di dalam penjara saudara, di kerajaannya, dia turun ke bagian bawah, ke ruang tahanan. Dia bebaskan ajudannya. Dia bilang, hari ini saya membebaskan kamu dari hukuman penjara. Kemudian dia angkat kembali menjadi ajudan raja. Kemudian raja bercerita peristiwa yang baru saja dialami. Setelah bercerita, raja pun meminta maaf. Saya minta maaf, ternyata peristiwa kamu tidak sengaja menembak kaki saya itu mendatangkan kebaikan. Gara-gara kaki saya, jempol kaki saya putus hari ini, saya tidak jadi subrenebon. Jadi saya minta maaf kepada kamu. Kemudian sang ajudan juga bilang begini, Tuanku Raja, saya juga berterima kasih kepada Tuanku Raja, karena Tuanku Raja sudah menjebloskan saya ke dalam penjara. Tuan Raja berkata, kenapa? Karena kalau tidak, kemanapun Tuan Raja pergi, pasti saya di situ. Kalau hari ini Tuan Raja berburu, ditangkap suku kanibal dan hendak disembeli, ya Tuan Raja mungkin selamat karena jempol kakinya putus. Tapi saya ujung kaki sampai ujung rambut ini lengkap. Jadi artinya kalau raja lolos hari ini, pasti yang jadi subrenebonnya saya. Jadi saudara, lewat jempol kaki putus, lewat di penjara 1 tahun, ternyata ada hal baik di dalamnya. Saudara, begitu juga dalam kisah Yusuf kalau kita mau lihat. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dihianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke Mesir jadi budak. Di rumah anak kesayangan di Mesir jadi budak. Tidak cukup jadi budak, difitnah sama tante Potifar saudara. Masuk penjara lagi. Tapi kalau Yusuf tidak pernah dibuang di dalam sumur, dijual jadi budak, difitnah, dia tidak pernah menjadi seorang pemimpin. Saudara, kadangkala Tuhan memakai sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, membawa kita kepada situasi yang buruk, membawa kita ke sebuah masa-masa krisis. Tapi yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jadi atas dasar ini saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Bahwa dalam situasi, keadaan, kondisi apapun, Tuhan tetap baik. Amin. Ini alasan yang pertama saudara. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus senantiasa mengucap syukur walaupun kita berada di masa-masa yang sukar. Alasan yang kedua kita lihat di dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18 tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya perbaiki sedikit mungkin lebih tepatnya kalau berdasarkan tafsiran ayat ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu yang di dalam Kristus Yesus. Alasan kedua, kenapa kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah masa sukar, karena saya dan saudara ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya ingin menjelaskan tentang frasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kitab ini, ayat ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan sedikit tentang background latar belakang dari ayat ini. Jadi satu kali Paulus berada di sebuah kota yang namanya Tesalonika. Sebelumnya penduduk di Tesalonika ini tidak mengenal Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Mereka percaya kepada dewa-dewi yang mereka sembah, yang pada lazimnya disembah oleh orang Yunani dan Romawi pada saat itu. Tapi Paulus ada di kota itu hanya beberapa saat, dia memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Dan penduduk kota Tesalonika itu menjadi percaya kepada pemberitaan Paulus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus Tuhan.
Tapi beralihnya keyakinan, kepercayaan sebagian masyarakat di Tesalonika, ini membuat pemimpin yang di Tesalonika itu menjadi gusar. Kemudian dianggaplah Paulus ini sebagai pembawa huru-hara di kota itu. Sehingga Paulus itu diburu dicari-cari untuk dibunuh. Paulus melarikan diri keluar dari kota Tesalonika. Tapi hati Paulus ada di Tesalonika, berpikir begini, bagaimana jemaat yang baru saja lahir baru, yang baru saja menerima Yesus Kristus, mereka tidak punya pemimpin rohani. Singkat kata, Paulus menulis surat. Dia menulis surat karena mendengar kabar begini, bahwa di Tesalonika jemaat yang dia layani itu ternyata imannya bertumbuh. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika, isinya apa Bapak Ibu Saudara? Isinya adalah mengajarkan doktrin-doktrin yang belum selesai diajarkan oleh Paulus. Kemudian menekankan bahwa pentingnya hidup kudus sebagai orang percaya yang baru lahir baru. Kemudian selanjutnya nasihat-nasihat. Makanya kalau kita baca dalam Tesalonika tadi ada berapa nasihat yang disampaikan oleh Paulus melalui surat 1 Tesalonika itu. Salah satu di antaranya adalah mengucap syukurlah senantiasa. Nah, jadi surat ini ditulis kepada sebuah jemaat yang baru saja lahir baru, karena kelahiran baru itu menimbulkan masalah. Mereka harus dicari-cari oleh pemerintah untuk dianiaya karena mereka beralih keyakinan, mereka terancam jiwanya. Jadi jemaat yang berada dalam satu kondisi yang sukar, satu situasi yang tidak mengenakan. Ini penerima surat Tesalonika itu. Tapi Paulus menyampaikan sebuah nasihat, sebuah pesan, mengucap syukurlah senantiasa. Itu jemaatnya saudara, yang menerima surat. Bagaimana penulisnya Paulus? Kita lihat di dalam Kisah Rasul, Paulus ini sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya lebih banyak menderita saudara. Dia dianiaya, dia didera, dia dipukul, dia diambingkan di tengah ombak. Dia mengalami kapal karam, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ternyata lewat setiap kondisi krisis yang dialami Paulus, kunci yang membuat dia kuat, teguh berdiri adalah salah satunya dengan mengucap syukur senantiasa. Jadi kenapa kita bisa mengucap syukur senantiasa? Karena kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara ada dalam Yesus Kristus Tuhan, artinya saudara mampu, saudara sanggup untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Saudara, kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Sederhananya Paulus mau bilang begini, iya, jemaat Tesalonika hari ini kamu alami saat yang sukar, masa yang sukar, jiwamu terancam, kamu ada mungkin dalam bahaya. Tapi ingatlah, lewat itu semua kamu patut mengucap syukur karena kamu ada dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Ada dalam Kristus Yesus itu kamu punya jaminan yang pasti akan hidup yang kekal. Sebab Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain kepada Yesus. Bahwa anugerah keselamatan yang kekal, yang dicari oleh banyak orang, yang tidak dimiliki oleh banyak orang, itu kamu punya. Alasan itu saja sudah cukup untuk membuat kamu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang kalau kita melihat beratnya problem, beratnya masalah, beratnya pergumulan kehidupan, beratnya kondisi yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita bisa berkata, ya apakah saya dikasih Tuhan, apakah Tuhan itu baik? Atau mungkin membuat lidah saudara, mulut saudara berat untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita melihat kembali siapa kita, kita ada dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Kristus Yesus Tuhan ada dalam kita. Itu berarti saya dan saudara punya jaminan pasti akan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau hidup yang kekal itu kita punya, anugerah keselamatan itu kita punya, kenapa kita harus risau, gelisah, khawatir untuk hal-hal yang sederhana, untuk persoalan-persoalan jasmani yang sebenarnya tidak perlu kita khawatir. Bapak Ibu Saudara, kita punya hal yang berharga dalam hidup ini, yaitu anugerah keselamatan. Dasar ini bisa membuat kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dalam situasi apapun. Tapi seringkali sayangnya anugerah keselamatan yang amat berharga itu seringkali kita lupakan ketika kita alami pergumulan, situasi krisis, atau situasi-situasi yang kurang mengenakan. Kita lebih
berpikir bahwa berkat jasmani itu jauh lebih luar biasa daripada berkat anugerah keselamatan. Saudara, saya berandai-andai, mungkin saudara juga kita bisa berandai-andai hari ini. Seandainya satu kali saudara bisa ikut cerita saya ini cerita hanya imajinatif, imajiner dari saya. Begini saudara, seandainya satu kali saudara pandemi ini berlalu, kita ibadah seperti biasa, ya karena lama tidak ibadah, mungkin kita sudah lihat, oh sudah tidak seperti biasanya orang-orang yang kita kenal, mungkin kita tidak lihat lagi, ada orang-orang yang baru. Sehabis ibadah ternyata ada orang yang saudara tadinya tidak kenal, kemudian salam jabat tangan kepada saudara karena sudah dibolehkan, pandemi sudah berlalu. Dia bilang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kemudian dia kasih saudara uang 50.000. Uang 50.000. Saudara mungkin pikir-pikir bingung, kenapa ini orang yang tidak saya kenal kasih saya uang 50.000. Kemudian melihat wajah bingung saudara, dia bilang, Pak, saya Tuhan gerakkan untuk berkati Bapak. Kalau Bapak kurang yakin 50.000, kemudian dia buka lagi dompetnya saudara, dia ambil, bukan 50.000, tapi dia lipat gandakan menjadi 500.000. Dikasih 500.000 bukannya senang, mungkin saudara makin heran. Saya masuk ibadah, tiba-tiba orang yang tidak saya kenal kasih uang 500.000. Wajah heran saudara membuat dia makin panas. Kemudian dia bilang, Pak, kalau Bapak tidak percaya Tuhan pakai saya untuk berkati Bapak, sini, diambil lagi uang 50.000. Dia ambil sebuah amplop coklat kepada saudara, kemudian dia kasih. Saudara buka, intip di dalamnya ada segepok uang diikat, di ikatan itu tertulis 5 juta rupiah. Tapi saudara tidak yakin, jangan-jangan ini orang pengedar narkoba, mungkin ini uang palsu. Kemudian dia tarik itu uang 50 juta, kemudian dia kasih amplop yang lebih besar lagi. 50 juta isinya saudara, dari berat-beratnya saudara bisa tahu ini 50 juta. Kemudian saudara makin heran, jangan-jangan ini acara reality show, ini acara prank sebuah TV. Tapi orang ini makin semangat, bilang, Pak, saya Tuhan pakai, Tuhan gerakan untuk berkati Bapak. Wah, kemari uang 50 juta, tidak tanggung-tanggung saudara. Dia ambil sebuah kertas, kemudian dia tanda tangan. Di kertas itu tertera nominal sejumlah uang cek saudara 50 miliar. Dia bilang, Pak, ini berkat Tuhan buat Bapak. Bapak percaya atau tidak, Ibu percaya atau tidak, silakan ambil dan silakan cek sendiri. Minggu berlalu, masuk hari Senin. Saudara masuk kepada sebuah bank, ternyata Anda dilayani dengan layanan khusus, ditempatkan di ruang prioritas di situ. Kemudian ditanya, Bapak mau apa? Saya mau cairkan cek ini. Dan orang itu minta, mana buku rekeningnya, Pak? Selang beberapa saat dia kembali dengan cek yang dia bawa tadi, nominal itu sudah berpindah, yang tadinya dicek itu sekarang pindah ke buku rekening saudara, 50 miliar. Kira-kira saudara, di suatu hari Minggu yang membingungkan, kemudian Anda masuk kepada satu hari Senin, kemudian Anda terima 50 miliar di rekening saudara. Apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara akan keluar dari bank itu, telepon istri, telepon suami, Pak, come on, kita liburan. Kemana? Eropa. Setelah itu mungkin saudara lihat ada rumah baru di Citraland yang baru launching, saudara beli 50M. Saudara jalan-jalan ke Balindo, Haji Kala, cari mobil terbaru, saudara beli. Dan peristiwa ini peristiwa yang membingungkan, tapi saudara akan ingat seumur hidup saudara. Karena ini buat saudara berkat yang besar. Ada orang yang tidak saya kenal, ada orang yang tidak pernah saya temui, tiba-tiba kasih saya uang 50 miliar. Saudara tua, saudara cerita ke anak, saudara cerita ke cucu, berulang-ulang kali saudara sampaikan. Berkat yang besar saudara terima, uang 50 miliar. Kalau berkat materi, itu sangat berarti. Tapi saya mau bilang begini buat saudara, tahukah saudara, berkat anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu jauh lebih besar nilainya daripada apapun yang ada di dunia ini. Mau ditukar dengan apapun, tidak ada bandingannya. Firman Tuhan bilang, tidak ada bandingannya, emas, perak, permata itu tidak ada bandingannya dengan anugerah keselamatan itu. Cuma seringkali keadaan, kondisi, situasi yang sukar mengalihkan fokus kita bukan kepada anugerah yang besar yang kita terima, tapi kita lebih mengharapkan berkat-berkat materi. Kita tidak dapat berkat-berkat materi, kita bersungut-sungut, kita wajahnya muram saudara. Padahal ada pada kita berkat anugerah yang amat besar, yaitu anugerah keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi alasan inilah yang membuat kita mampu untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi.
Bapak Ibu Saudara, saya paham hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara mungkin kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara mungkin alami kerugian dalam bisnis saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Tapi saya mau bilang itu tidak jadi alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab atas dasar kebaikan Tuhan, saudara masih bisa beribadah hari ini walaupun online. Atas dasar kasih anugerah Tuhan, kita punya anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dua alasan ini saya rasa cukup bagi kita untuk di dalam situasi keadaan apapun senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita angkat sebuah pujian. Haleluya, haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur, sebagai bukti kita mensyukuri apa yang Tuhan beri, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Haleluya. selamanya. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada hari ini. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Mari berterima kasih untuk setiap kebaikannya. Mari puji Dia, mari agungkan Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau setia, baik Tuhan. Engkau baik Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Tidak dapat kami balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak mampu kami bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kasih setia Tuhan, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin kami alami situasi yang sukar, situasi yang tidak mengenakan, keadaan yang mungkin tidak baik hari-hari ini. Tapi itu tidak bisa menghalangi kami untuk berkata Tuhan Yesus baik. Amen. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena Tuhan. Kami punya sesuatu yang berharga dalam Yesus, yaitu anugerah keselamatan. Kristus Yesus Tuhan itu cukup bagi kami. Pribadi Yesus itu sudah cukup untuk memuaskan segala kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ajar kami Tuhan hari-hari ini untuk senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Berterima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab dalam ucapan syukur ada kuasa. Lewat ucapan syukur ada pengharapan. Lewat ucapan syukur kami percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Siang hari ini kami juga mau mengangkat tangan, berdoa menyerahkan bangsa negara kami Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi di bangsa ini pasti akan berlalu. Rencana Tuhan pasti tergenapi untuk Indonesia. Rencana Tuhan, rencana yang mendatangkan kebaikan. Rencana Tuhan bukan kegagalan, tapi rencana Tuhan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Berkati pemerintah kami, berkati setiap kepala-kepala daerah, berkati setiap pengambil kebijakan supaya dapat mengambil kebijakan yang baik supaya pandemi ini cepat berlalu. Kami berdoa buat kota kami, kota Palu diberkati, kota Palu penduduknya sehat, kota Palu dikasihi Tuhan. Bapak, siang hari ini kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, mereka yang usaha, mereka tidak mendapatkan keuntungan, mungkin saja mereka rugi, tapi kami percaya di balik segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan yang akan membuat mereka tersenyum beria-ria kembali dengan memberkati mereka berlipat kali ganda. Berkati setiap usaha, setiap jemaatmu, berkati setiap toko-toko yang mereka buka, restoran, rumah makan, usaha jasa apapun Tuhan berkati. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang bekerja, yang keluar rumah, Tuhan Yesus senantiasa jagai, lindungi, pelihara. Buat mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan gantikan pekerjaan yang baru. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Untuk setiap keluarga, untuk setiap rumah tangga, dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus selalu sertai dengan damai sejahtera Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan. Bahkan kebutuhan jasmani setiap keluargamu, anak-anak Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Sing with me, how great is our God, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great our God, and only see how great is our God. Mari angkat tanganmu, katakan You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. And wonderful, great Lord.
Segala pujian, syukur kami naikkan, kembalikan kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau layak terima setiap pujian kami. Terima kasih banyak Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Bukalah kedua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.